Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi di Creative Talk bersama saya Naratama. Buat para penggemar musik metal, kita patut berbangga karena Indonesia menurut informasi dari CSET Asia itu tercatat sebagai negara dengan jumlah metal band terbesar di Asia Tenggara. Indonesia nomor 1. Jadi kalau kita lihat sekarang di data ini, Indonesia itu menduduki nomor 1 dengan 2.367 band. Sementara Malaysia ada 724 band. Dan Filipina ada 383 band. Jadi bayangkan saja negara Indonesia itu mempunyai band metal terbanyak, terbesar. Dan kita sudah membuktikan karena ada band seperti Voice of Beceprot yang juga sudah mendunia dengan musik metal. Dan di New York ini ada satu band yang bernama Suaka Band. Band ini sudah lama ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Dan saya pernah ketemu dengan leader dari Suaka Band ini kebetulan saat lagi nonton band Voice of Becerot VOB ketika VOB main di New York. Bagaimana Suaka? Kita lihat dulu band ini. Dan sekarang ada vokalisnya dan juga pemimpin dari Suaka Band, Bang Ruli Rahmat. Apa kabar, Bos? Baik, alhamdulillah baik. Waduh, ini udah Suaka Band rock tapi bajunya masih Sunda pisan Iya, batik untuk batik? represent Indonesia lah. Asli dari Bandung, tapi sekarang gimana rasanya sekarang jadi musisi Bandung di New York, kemudian band Suaka tiap bulan, tiap minggu, hampir 2 minggu sekali loh manggung. Itu gimana ceritanya? Nggak nyangka bisa ngeband di Amerika. Nggak nyangka ya? Dari mulai hobi datang ke sini emang pengen jadi main musik sih, terus ketemu orang-orangnya gitu. Tapi liku-likunya tuh emang nggak gampang. Awalnya gimana sih, Kang? Datang ke Amerika. Awalnya datang ke Amerika sampai tiba-tiba mendirikan Suaka Band. Gila nih Suaka Band nih. Nggak, jadi fansnya gila. Awalnya sih ya mama kebetulan udah tinggal di Amerika dari 1984. Terus saya ada pikiran, kayaknya sih bakal ikut mama deh setelah selesai high school gitu. Di high school ya? Terus akhirnya ditawarin, mau nggak ke Amerika gitu, sekolah lah, apalah gitu, berubah nasib. Tapi dalam kepikiran tuh udah, I wanna be pengen main band gitu, pengen ngerasain bikin band di Amerika tuh gimana gitu. Ngerasain bikin band di Amerika? Iya, jadi nggak tahu liku-likunya gimana kan, music business, gimana. Jadi saya cuman datang, lihat-lihat di koran gitu lah sambil belajar bahasa Inggris, ada nama klub, waktu itu ada klub di Brooklyn namanya Lemore. Ternyata itu klub legendaris gitu yang banyak band-band kayak terkenal kayak Slayer, Iron Maiden, King Diamond. Iron Maiden main di situ juga? Iya, zaman dulu. Kayak 84, 85 gitu. 84, 85. Iya. Pas saya datang ke sana, pas kebetulan ada konser kan, wah, mah minta duit dong pengen nonton. Pasti tinggal mama gitu. Minta $20. Dulu $20 tuh bisa beli apa aja. Tiket cuma $12. Minum paling $3. $3, tapi $4. ya soda. Saya kan belum minum. Ya, masih underage. Masih underage ya? Iya. Nah, setelah itu kayak, wah gimana ya cara bikin band? Terus akhirnya terinspirasi ya? Inspirasi. Langsung begitu lihat ada band yang sebenarnya dari New York juga namanya Overkill. Anak-anak pernah main di Jogja juga tahun lalu ya. Overkill, aku tahu tuh. Overkill pengen main band gitu. Saya ini mah kayaknya pengen sekolah musik nih. Wah, kalau musik mahal gini-gini, yang lain aja lah kayak gitu. Akhirnya kalau kamu main musik, ya, cari kerja sendiri, pokoknya jalan sendiri lah. Harus independen, harus jalan sendiri ya. Oke lah, nggak apa-apa. Cari kerja, sambil sekolah juga. Tapi ya yang kepikiran musik terus. Akhirnya cari tahu dari ya teman-teman scene gitu yang ketemu di acara sambil belajar bahasa Inggris. Oh, kalau ngeband tuh kita mesti cari promotor, bikin demo. Ternyata nggak segampang itu. Nggak segampang gitu ya. Terus di samping itu juga bahasa Inggris saya kan masih ya namanya juga belajar ESL lah dulu. Tapi ya dengan sering nonton konser, terus kalau setiap weekend juga ada band, saya nonton gitu. Terus akhirnya saya ketemu anak-anak Indonesia juga, kebetulan Kiki itu ya ada di acara Manado Ambon komunitas lah. Diaspora, dia kumpul-kumpul Indonesia. Iya, kumpul-kumpul. Bro, ketemu dong orang Indonesia, jangan main sama orang
Rin. Jangan main sama orang Amerika terus ya. Main sama orang Indonesia digituin ya. Tapi memang jarang orang Indonesia pada saat itu kan 91 ya. Itu masih jarang banget orang Indonesia. Jadi ketemu Kiki di party yang main bass Suaka, akhirnya Ki, wah suka metal juga ya, akhirnya aku main gitar juga. Yuk kita ngeband yuk gitu. Caranya gimana? Ya udahlah kita nyewa studio gini. Akhirnya ya udah kita ngeband. Dan waktu itu belum ada drummer, terus akhirnya pas abis nonton konser Faith No More, terus ketemu ada orang Puerto Rico. Orang Puerto Rico? Roll. Enggak, Roll. Wah, suka metal ya gitu. Waktu itu saya kerja ada di restoran Chinese dekat situ, dekat Empire State Building. Saya bilang aja ya, like the whole history. Long story short, akhirnya, wah kamu kayaknya anak band deh. Iya, saya lagi nyari drummer. Akhirnya, saya ada drum di rumah gitu. Akhirnya ya, mulai ngeband, akhirnya kita bawa-bawain lagu cover lah, Alice in Chains. Pada masanya Nirvana, itu kan masa-masa standar ya, Faith No More, Metallica, gitu Metallica, kan. Megadeth. Gitu ya. Tapi yang gampang-gampang aja. Standar ya. Belum nulis lagu. Pokoknya masih cover version. Masih cover version. Dengan sambil jalan belajar, akhirnya belum kepikiran bikin demo sih, karena kita juga, harus bikin demo juga ternyata kan. Jadi masih dari band garage harus ada langkah yang lebih panjang lagi kan. Iya, udah gitu zaman itu masih analog ya, belum zaman digital, belum ada Spotify, belum ada. Jadi kita tuh kalau bikin lagu tuh saya inget pakai tape recorder. Pakai tape recorder. Pakai kaset. Terus pakai multi track gitu. Jadi gitar dulu, terus kalau salah Tapi kalau pakai kaset kan keluarnya 2 track juga berarti kan? Iya. Cuman pakai mixer? Iya. Enggak, waktu itu cuman yang apa sih? Iya, split itulah. Jadi cuman very limited gitu. Cuman kalau semangat sih pasti muda namanya juga lah. Kiki kan sekolahnya tuh di high school LaGuardia kan, terus ada talent show. LaGuardia. LaGuardia yang di Queens. Di Queens. Ada high school juga di sana. Ki, kita main yuk. Lagu kita nulis kita nulis lagu yang biasa dilatihanin, terus akhirnya ya main. Jadi tapi fun gitu. Wah, manggung tuh enak gitu akhirnya. Dan saya juga sempat ngeband sama Ras Muhammad. Ras Muhammad. Jadi begitu. Ras Muhammad bukan di Jamaika? Enggak, dia di Jakarta. Di Jakarta. Di Bali. Oke. Itu alirannya kan reggae. Reggae. Jadi setelah ketemu Kiki, akhirnya saya juga kan karena pengen buat scene gitu orang Indonesia, jadi kumpul-kumpul sama anak Indonesia kan. Ternyata di high school yang di Forest Hills. Banyak kan orang Indonesia, anak-anak kebanyakan anak duta. Anak-anak pejabat ya. Pejabat gitu. Banyak Dan mereka situ. Mau manggung nggak? Ada nih di rumah saya, di rumah si Reza dulu ada wakil dubes. Malam minggu main, wah saya dapat alat-alat main. Nah akhirnya bikin lagu juga sama setelah acara itu kita bikin lagu sama Ras Muhammad, bikin band namanya Laughing Amigos. Cuman 3 tahun lah. Saya tuh udah mulai dekat sama almarhum Eben, rest in peace Eben. Dia juga minta tolong mau main di Amerika, cuman waktu itu dia lagi sibuk, saya juga sibuk. Ben, saya ngurusin Asia Tour dulu, nanti gampang lah Amerika bisa di. Akhirnya dia bilang, Ro, mau nggak main di acara saya gitu, Kilkestra. Kita bikin band baru ini tapi namanya bakal Indonesia. Tapi inspirasinya tetap metal gitu. Suaka 2003 tuh kita buat. 2003, berarti Suaka 2003. Sebelum terusin ceritanya, mau nanya dulu, kenapa namanya Suaka? Nah, ini Suaka begitu kan. Anak saya sempat nanya waktu itu, "What is Suaka?" gitu kan. Suaka itu kan artinya pemberian perlindungan. Iya, waktu itu lagi nyari nama gitu kan.
pengen nama apa ini, like bahasa Inggris kayak atau Latin. Tapi Suaka tuh kayak ada di kepala gitu, kayak Suaka Asylum, dan saya juga sebagai imigran juga kayaknya nama itu cocok deh. Kayak temanya kayak rebellion juga ya, rebellion, orang mencari perlindungan Suaka gitu. Ya, saya juga gini, kesini juga nggak gampang ya, banyak orang yang datang. Ya ini mah open ya. Fight. Yeah. We come as a immigrant, terus nggak ada status gitu. Saya juga waktu nggak ada status, jadi tapi tetap pengen, I just wanna play music and then one day I'll see the world gitu. Mungkin, nah kayak Suaka itu kayak pas gitu. Jadi orang banyak datang ke sini kan, orang tua saya juga, banyak juga paman saya datang kan, ya ke tempat baru lah untuk nyari harapan baru lah, to change the life gitu. Akhirnya that's the name. Makanya tuh lagu-lagu juga jadi deep nih, judul-judul lagunya juga jadi Destroyer gitu kan. Lirik sebenarnya inspirasi dulu karena ya masih cinta Indonesia, terus ngikutin perkembangan politik Indonesia dari 98 perubahan ya government gitu lah. Ya. Akhirnya kayak lagunya ini aja deh, tentang maksudnya apa aja yang kita. Dan yang paling menarik itu adalah lagu-lagunya itu dulu di album-album yang lama itu banyak pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Itu ada namanya anjing kampung. Iya. Tapi paling saya suka tuh Destroyer. Destroyer, thank you. Itu beatnya oke banget gitu. Ini adalah satu band yang mengangkat lagu judulnya dari tema nasi, namanya Nasi Power. Iya, sebenarnya pengennya sih nasi aja ya. Jadi pokoknya ini bakal balik ke setelah kita establish band, buat album dan ketemu orangnya John. Makanya pas setelah ketemu John, terus dia tuh punya label kan. Jadi kita tur aja yuk gitu. Langsung tur aja deh gitu. Langsung tur. Kita tur Amerika dulu, kita ngumpulin duit. Dan pas kita tuh kenalan sama promotor dari Malaysia, almarhum Bang Fazil. Dan dia bilang, kapan main di Malaysia? Saya bisa cariin show katanya. Show di mana-mana bisa katanya, Southeast Asia. Akhirnya berapa biaya? Pokoknya gampang lah, gampang gitu. nanti. Terus dibawa akhirnya dia nge-book show pertama kali itu tuh 2018. Ini nih, Malaysia, Thailand, semua. Ini bisa. Wow, itu tahun berapa itu? Itu 2018. 2018, main di Indonesia juga berarti ya? Iya, dan kebetulan waktu itu saya tuh udah mulai dekat sama almarhum Eben, rest in peace Eben. Dia juga minta tolong mau main di Amerika, cuman waktu itu dia lagi sibuk, saya juga sibuk. Ben, saya ngurusin Asia Tour dulu, nanti gampang lah Amerika bisa di... Akhirnya dia bilang, Ro, mau nggak main di acara saya gitu, Killcastra, acara konsernya Burger Kill. Burger Kill. Nah, kamu jadi band itu ya, salah satu band yang pembuka. Apa aja lah gitu. Jadi show pertama tuh Indonesia. Wow. Indonesia di Bandung lagi. Di Bandung. Yeah. Ini kan band berarti kan band. Saya bisa bilang itu sebenarnya band New York ya. Yeah. Suaka itu bukan band Indonesia, itu New Yorker band, metal. Karena kalau kita lihat di beberapa kali manggung gitu dan suka main dengan beberapa band-band juga band-band lokal. Band lokal ya. Itu gimana rasanya nih Kang Ruli nih main band metal di tengah-tengah komunitas metal New Yorker gitu ya. Kemudian main tiba-tiba nyanyi lagu, terus bawain lagu yang kemudian polisi tidur. Gitu kan. Tiba-tiba lagu lagi Enjoy Telur. Ada Enjoy itu kan Enjoy terus. Enjoy terus kan. Itu Enjoy terus gimana jelasinnya ke penonton, bahasanya kan beda, bahasa Indonesia. Jadi kan rocknya Kang Ruli ini apapun lagunya, apapun penampilannya dan musiknya juga ada musik ya. Seperti ada partitur Sunda ya. Itu gimana tuh? Emang dari dulu karena cinta Indonesia tuh gimana? Cinta, begitu kita jauh ya dari Indonesia, coba aja kayak orang mau merantau gitu, pasti ada rasa cinta Indonesia. Yang biasa di Indonesia, wah males dengerin musik Indonesia, pengennya yang metal, Slayer gini. Emang itu inspirasi kita sih. Cuman begitu kayaknya asik juga sih nambahin bahasa Indonesia gitu. Itu pokoknya ada di kepala saya atau Kiki. Itu nggak apa-apa ya. Jadi kan lagunya kan bahasa Inggris. Kemudian tiba-tiba refnya atau ada bagian ref sama endingnya gitu kan tiba-tiba pakai bahasa Indonesia. Iya kayak Destroyer gitu. Destroyer gitu. Nah itu penontonnya itu kan rata-rata nggak ngerti bahasa Indonesia. Itu gimana tuh? Atau fansnya udah tahu ya? Sebenarnya saya udah bikin aja lah, kalau suka nggak suka nanti kan urusan dia nanti. Ya, lu dengerin nggak dengerin pokoknya gue bikin, tapi orang suka tapi ya kalau asal ya gitarnya metal, drumnya metal, terus kalau konten sih kayak kayak art lah, when you paint kayak lagi ngelukis gitu. Jadi musik tuh kayak gitu, bisa ditambah apa aja gitu, dan metal tuh it's a free form gitu. Amerika tuh tough crowd, jadi kita mesti build sendiri. Kayak kalau di Indonesia kan banyak tuh komunitas.
lebih mudah gitu. Kalau di sini tuh kita mesti membuat orang itu gimana untuk goyang gitu. Pemirsa dan juga pendengar podcast ini, kalau kita lihat ya cover album Suaka ini semuanya itu ada unsur Indonesia, bahkan ini leak nih. Iya. Ini leak ya. Jadi leak itu ini kenapa leak? Jadi gini, dulu ketemu desainer di Indonesia namanya Yudo Wibowo Baskoro, dia punya Graphic design. Gitu. Graphic design dan saya bilang, Yudo, saya pengen something yang ada sesuatu yang ada Indonesia sama ya metal lah gitu. Gimana kalau Motorhead aja sama leak? Wah, boleh. Sama Barok, oh boleh. Keren banget. Dan kita pernah main di Bali, jadi inspirasinya pun dari situ ya. Iya, dan ini sebenarnya ada inspirasi New York kan. Kalau dilihat ini Subway kan. Iya. Jadi ide kita tuh kayak itu, gimana kalau si leak itu Subway berubah jadi leak dan kita naik di sini gitu. Di sini ya. Iya. Jadi ini ada apanya? Ada Subway ya. Iya. Ada Subway-nya, ada leaknya, jadi semua main di sini. Iya, benar. Iya, yang album yang terakhir ini yang paling baru, yang kita juga bakal ngeluarin video, inspirasi pun dari Subway. Dari Subway. Iya. Ini keren nanti ya. Nanti ya saya akan bikin insertnya. Tapi kalau kita lihat album ini semuanya dari Subway dan inspirasinya itu dari New York. Jadi sebenarnya nih Kang Ruli ini sudah menggabungkan antara seni, antara metal New York dengan metal Indonesia. Iya. Itu secara nggak langsung di setiap lagunya itu selalu ada unsur Indonesia walaupun sedikit aja, walaupun Iya, sedikit. Saya lihat gitu. Kayak misalnya kayak Anak Haram gitu kan. Iya. Itu kan juga wah nih gitu ada selalu ada sinar raga mulang gitu kan. Iya, kalau gitu. bahasa Sundanya kan sirna raga itu kan raga kita hilang ya, tapi mulang kita tuh pulang ke ya alam lain lah. Sekarang pemain bassnya kan orang Amerika ya. Iya. David Kramer. Iya. David Kramer itu keren Nanti banget. bisa kita akan ngobrol lagi sama David Kramer. Dia, ya. Tapi kan David Kramer itu bisa ikut band ini tuh gimana? Jadi saya tuh nonton konser sambil networking, dan David itu beberapa kali nonton metal konser ada terus gitu. Ada terus. Dan akhirnya kenalan, rumahnya di mana? Di Queens. Oh, saya juga dong di Queens. Akhirnya kita ya kenalan, tukar nomor gitu, dan ternyata dia kenal teman saya juga. Akhirnya pas kita butuh basis dan dia juga baru mulai ngeband lagi, saya Dave, pas cocok. Pas. Emang waktu kehilangan Kiki, ya maksudnya Kiki lagi break lah. Suatu hari dia mau balik atau feature. Dia selalu jadi part of Suaka family. Dan David ini bilang, Rul, I'm ready man, katanya gitu. Tetap bermusik di New York dengan musik metal dan selalu memasukkan Indonesianya. Setelah begitu banyak orang Indonesia mau promosi Indonesia, wah bagaimana caranya supaya lagu ini, Kang Ruli udah ada di New York dan sudah produksi. Ini udah 3 album ya? 4 album? Sebenarnya 5 sih. 5. Yeah. Udah 5 album, Yeah. lagu metal, dan sudah punya crowd karena berapa kali datang gitu kan ada crowd sendiri. Iya, jadi Amerika tuh tough crowd. Jadi kita mesti build sendiri. Kayak kalau di Indonesia kan banyak tuh komunitas, lebih mudah gitu. Kalau di sini tuh kita mesti membuat orang itu gimana untuk goyang gitu. Jadi ya saya sih mikirnya bikin sesuatu yang unik aja lah. Siapa tahu suka. Kalau nggak suka juga mungkin ada juga yang suka. Jadi emang just ikuti kata hati aja. Ikuti kata hati. Iya, kalau warna musik kita harus kreatif lah. Nah itu gimana caranya tuh supaya bisa jadi kreatif memproduksi lagu sekarang gitu, tapi ada unsur Indonesianya. Itu gimana caranya, Kak? Bisa kita kasih jadi tips nggak? banyak dengerin musik-musik Indonesia sendiri dan musik mungkin budaya lain juga, dan saya juga suka musik world music. Jadi apa yang saya dengar tuh tiba-tiba ada di kepala gitu. Dan harus dari hati sih, itu gimana ya, emang visualisasi ya. Terus dengerin kata hati, terus coba direkam, dan mulai dari situ terus diulik aja gitu. I think it's jadi biarkan saja semua berjalan, tapi referensi tanpa beban semua, gitu. Tanpa beban. Yeah. Kang Ruli ini sudah mengajarkan pada kita bahwa kita jangan takut menjadi orang Indonesia. No, jangan jangan juga. takut, walaupun kita bermain band musiknya metal, jangan jadi kemudian kita apa-apa. Kita juga oke kok memasukkan musik Indonesia, dan banyak musik Indonesia yang selain metal yang tapi kan di lagu-lagunya Kang Ruli kan udah macam-macam nih, udah musiknya ada unsur Sundanya, liriknya bahasa Indonesia, dan itu oke aja ya. Oke, jadi waktu itu pas di album 3 ini, saya bilang sama John dulu, former drummer, Ki, saya kayak pengen masukin lirik bahasa Sunda deh. Kayak di lagu Destroyer itu kan ada satu bait yang pokoknya
verse ketiga gitu. Sahamannya nu sangeunah na nyokot tuh keluar, tiba-tiba Sunda keluar. Sudah keluar ya? Jadi Destroyer itu tentang ya penjajahan gitu ya, masih ada abis penjajahan tuh kita kan free, tapi kita belum benar-benar free juga kan, banyak yang kehilangan kerjaan. Jadi expect bahasa Sunda aja lah, hajar aja lah gitu. Jadi kadang-kadang salah atau gimana ntar dibenerin gitu. Saya juga banyak nanya-nanya ke orang yang expert juga sih. Kayak, tapi keren banget ini, keren banget. Ini keren banget. Ini kita ini harus bersyukur buat semua teman-teman Indonesia ini juga harus bangga karena kita punya Kang Ruli yang sudah bermusik langsung. Dan masih ada banyak juga kok yang musisi hebat yang bener, tapi Kang Ruli adalah salah satu di kota New York itu, sama di Brooklyn, studionya di Brooklyn. Ntar kita main-main ke studio di Brooklyn juga ya. Kita mau ke studio Brooklyn. Tapi kedepannya rencananya gimana? What is your future? Apa nextnya, stepnya apa? Karena ini baru reform lagi nih ya, karena Kiki udah keluar, John udah keluar dari Suaka, dan saya sempat break juga sih, cuman next thing itu nulis yang baru dan masih dengan konsep sama, tapi lebih mungkin lebih beda dikit, dan pengen main aja sih, pengen manggung lagi di Indonesia, tour lagi di Asia, tapi yang sebenarnya tertunda tuh Eropa sih waktu itu. Eropa. Gara-gara ya Mr. Fit COVID. Tapi itu kan kita banyak yang menimba dari situ lah ya. Mungkin itu is a good break. Itu ada lagu, pokoknya di album yang terbaru banyak inspirasi dari situ, dan sekarang saya pengen buat lagu yang memicu semangat lah supaya orang-orang tuh back to the normal. Don't worry man, itu cuman sementara aja lah. Don't worry, be happy ya. Karena Cleansing Disaster itu once again itu dari inspirasinya keluar gitu aja. Keren banget ini. Jadi buat pemirsa dan juga pendengar podcast yang mau follow sekarang kemana? Instagramnya bisa apa? Ke Suaka, websitenya apa? Sini ya. Yeah, you can talk over here. Bisa ke Suaka Official atau ke Suaka Facebook. Kalau ya Instagramnya apa? Instagramnya Suaka Official. Dan kalau untuk anak-anak Indonesia pencinta metal, kita ada di distro Stalkers Record Bandung, dan kalau kaset ada di Play Loud Records. Oke. Iya, dan ini juga saya berterima kasih sama anak-anak di Bandung, Godless Symptom, Stalker Records, Play Loud yang udah bantu bikin CD, dan akhirnya juga orang-orang bisa denger lah. Jadi ke depan pun ya insya Allah nanti bakal ada distro. Keren banget. Jadi Kang Ruli ini tetap tidak melupakan Indonesia karena banyak produksinya juga di Bandung ya sekarang. Iya, dan desainer pun waktu masa COVID kan banyak yang orang kehilangan kerjaan ya, akhirnya bisa nggak gambarin ini? Jadi emang saya pengen bantu, ya siapa aja lah, cuman pengen membawa nama Indonesia once again. We're the most fearful, tapi baik. Keren banget. Oke, thank you banget. Thank you so much. Sama-sama, you're welcome. Waduh, ini enak banget, seneng banget ya hari ini kita ngobrol bareng-bareng sama Kang Ruli dan kita ngobrol soal musik metal. Tapi saya masih ingin membuat satu episode lagi dengan Kang Ruli di studionya di Brooklyn. Suaka di Brooklyn. Dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol di sana. Dan terima kasih juga buat pemirsa dan juga pendengar podcast. Sampai ketemu lagi di Creative Talk. Tetap semangat dan stay kreatif. Thank you Kang. Thank you banget. Thank you.